Pemirsa, aksi protes tidak hanya terjadi di Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah warga kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur juga merasa terganggu dengan adanya lapangan padel. Dan berikut laporan rekan Indra Setiabudi. Ya pemirsa, bahwa olahraga padel memang saat ini sangat digandrungi oleh para masyarakat khususnya di Jakarta. Dan di mana memang untuk daripada lapangan-lapangan padel sendiri sudah menjamur khususnya di wilayah Jakarta. Namun siapa sangka dalam pembangunan lapangan padel di kawasan RT 5 RW 13 Pulau Mas Jakarta Timur ini menjadi polemik ataupun kontroversial antara pemilik dan juga para warga. Lantaran memang untuk warga sendiri ini sangat terganggu akibat aktivitas dari permainan padel yang berada di pemukiman para warga. Yang mana warga mengeluhkan kebisingan di jam-jam istirahat. Ini memang dibukanya pada pukul 6 hingga pukul 22 setiap harinya. Dan ini juga tidak hanya kebisingan saja, masyarakat juga mengeluhkan daripada para pengunjung ataupun para pemain yang kadang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil ini cukup kencang daripada melewati rumah warga, memasuki area padel tempat kami melaporkan saat ini ngebut begitu sehingga ini membahayakan bagi masyarakat ataupun khususnya anak-anak. Sehingga tadi kami juga menurut keterangan daripada warga, Mutia selaku warga ini, para warga ataupun orang tua enggan untuk mengizinkan anaknya untuk bermain di area ini yang sebelumnya ini biasanya anak-anak di jam-jam tertentu ini bisa main sepeda dan main lain sebagainya. Putuskan para orang tua untuk tidak bermain di luar lantaran untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan oleh para warga. Selain itu juga memang untuk terkait negosiasi juga sempat terjadi bahwa memang untuk warga menginginkan daripada lapangan padel ini boleh beroperasi asalkan dengan memenuhi izin dan juga dengan syarat pukul 7 pagi hingga pukul 18.00 setiap hari ini harus sudah selesai guna untuk memastikan jam-jam istirahat mereka juga tidak terganggu. Satu juga bahwa memang untuk putusan PT UN juga telah dimenangkan warga terkait kasus ini tertuang dalam nomor 214G 2025 dan sudah ditetapkan oleh PT UN pada 9 Desember 2025 kemarin, yang mana memang warga menangkan dalam kasus ini bahwa untuk pemilik padel harus membongkar daripada lapangan padel karena dinilai tidak ada izin yang cukup maupun juga sangat mengganggu warga. Saya itu juga ini juga atensi Gubernur Jakarta juga mengatensi bagi para pengusaha padel ini juga tidak bisa melakukan seperti seenaknya begitu tanpa izin maupun juga tidak ada izin RT RW dan juga apalagi sangat mengganggu warga. Hal ini memang untuk diharapkan para warga dan masyarakat sekitar sini khususnya di Pulau Mas di RT 5 dan RW 13 ini mengharapkan bahwa pemerintah segera melakukan pembongkaran sesuai putusan yang telah diterbitkan pada 9 Desember 2025 kemarin untuk melakukan pembongkaran. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan bahan tekstil di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Kebakaran juga melanda puluhan kios pedagang di Pasar Baru, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara tiba di lokasi kebakaran di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Setibanya, petugas langsung berupaya membuka ruko yang tengah tidak ada penghuninya. Terbakar ini adalah gudang tekstil. Ya. Ada berapa? Satu gudang 4 lantai gitu. Ada penghuninya, Pak? Posisi tidak ada, karena kebetulan untuk pengelola dan pemilik posisi tidak ada di tempat. Ada korban, Pak? Tidak ada korban, nihil, dipastikan nihil, tadi kita cek sampai lantai 4. 14 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Gitu. 19 kios pedagang Pasar Baru Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten ludes terbakar pada Minggu petang. Pula pedagang panik mencoba menyelamatkan barang dagangan dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun dugaan sementara api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios. Ada berapa kios Pak yang terdampak Pak? Terdampak ini yang paling parah itu ada bangsa 12 yang parah. Terus yang rusak ringan? Rusak ringan ya bangsa kios-kios kecil lah Pak. Nah Pak ini pedagang di sini sebagian besar dagang apa sih Pak kalau siang? Ini apa namanya sembako, terus perabotan rumah tangga, sebelah-sebelahnya itu ikan Pak. Pasar ikan ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto Ainis melaporkan. Bukannya tadarus Al-Quran, dua kelompok pemuda di Depok, Jawa Barat malah terlibat tawuran. Pelaku pun membekali diri menggunakan kayu dan juga bambu. Dua kelompok pemuda terlibat aksi saling serang menggunakan kayu dan bambu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gede Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran ini diduga merupakan warga sekitar. Biasanya orang dalam sini sih, orang dalam sama orang dalam sana. Oh gitu. Emang mereka janjian ya? Mereka kayaknya janjian. Tapi di sini emang sering tawuran nggak Bu? Di sini sering. Belum diketahui pasti adanya korban dalam aksi tawuran ini, namun warga mengaku bahwa lokasi ini kerap dijadikan sebagai lokasi tawuran, khususnya jelang waktu sahur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, sekelompok remaja melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak membangunkan sahur di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengancungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur. Terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget. Terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku.